Bapak Ibu saudara terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sepanjang minggu ini merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Saya percaya kita datang dengan penuh kerinduan, dengan hati yang siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, karena hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Hanya Yesus yang layak disembah dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Alam semesta melukiskan Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Kau yang layak dipuji, layak disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu. Layak dipuji. Layak dipuji, disembah,
di atas segala raja. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan lagi, layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan lagi, layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Hanya namamu yang mulia Tuhan. Hanya namamu yang besar Tuhan. Nama yang memberikan jawaban atas setiap masalah kami. Nama yang memberikan kedamaian bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau-lah Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Bapa. Urapi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Terlebih lagi untuk berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah ini milik-Mu Tuhan, sepenuhnya milik-Mu Bapa. Bekerjalah Bapa, berkaryalah seturut dengan apa yang Kau rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jalannya ibadah kami serahkan sepenuhnya dalam kuasa tangan-Mu. Mulai dari awal sampai dengan selesainya. Kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Kuasa-Mu sudah menguasai setiap kami. Hati, pikiran kami, semuanya sudah dikuasai oleh Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau dengan segenap kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Dan kita yang percaya mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Yesus satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Dia memberikan ketenangan, dia memberikan kedamaian. Pagi hari ini kita mau datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Datanglah kepadanya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah. Haleluya. Silakan duduk. Kita patut senantiasa mengucap syukur ya kepada Tuhan setiap saat, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mau selalu ingat kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan bulan ini, bulan Desember ya, bulan kelahiran Tuhan Yesus, peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau ingat kembali kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Dia sudah datang, bahkan mati untuk menebus dosa kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban.
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagi, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang melukan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagi. Katakan lagi, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Puji nama Tuhan. Saya buka ruang saksian yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Silakan. Kasih Tuhan selalu ada buat kita, asal kita selalu dekat sama Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, mungkin masih dalam persiapan. Kita naikkan pujian kita lagi. Tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap hari. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama
sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan yang mau bersaksi, menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati sama Tuhan ya. Kita sehat, kita boleh memuji Tuhan, itu satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau tidak ada yang bersaksi, saya tutup ruang kesaksian dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan jawaban dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam setiap langkah hidup kita. Baik itu menegur kita, mengajar kita, biar kita terima dengan senang hati, dengan segenap hati yang terbuka. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota Benar ya Bapa, biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, melayani Engkau, mengasihi Engkau ya Bapa, seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan pagi hari ini Kau berikan buat setiap kami boleh datang kepadamu ya Bapa, baik yang saat ini ada di gereja, baik yang juga di rumah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian penyembahan, syukur kami kehadirat-Mu pagi hari ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Oh Tuhan, biar Kau meteraikan firman-Mu di hati, di pikiran setiap kami, mampukan kami melakukannya ya Bapa. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan juga Bapa, biar Kau pakai ya Bapa, taruh kerinduan-Mu ya Bapa di hati hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu Tuhan, biar yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin, amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Banyak bangku-bangku kosong. Mungkin karena cuaca, ya kan. Emang pagi ini sangat mendukung sekali untuk untuk peluk guling, tarik selimut ya kan. Tapi puji Tuhan kita bersyukur ya kan, kalau mungkin teman-teman kita di luar sana masih di tempat tidur, masih ya enak rebah-rebahan, tapi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, luar biasa sekali. Tadi pagi jam 4, kalau di daerah sana jam 4, di daerah rumah saya gak tahu di sini jam 4 hujan deras, saya pikir waduh, hujan angin deras sekali. Sempat terpikir aduh jangan sampai teman-teman di Mandala, di Pulau Tante di bawah airnya naik. Saya pikir waduh ntar kasihan kalau airnya naik pagi-pagi mau ke gereja ya kan, sayang sekali. Meskipun bisa ibadah online tapi kan pasti beda rasanya kalau langsung datang saudara. Puji Tuhan, aman ya Mandala Mbak? Aman, puji Tuhan. Puji Tuhan aman. Nah kalau boleh sedikit bersaksi, ya saya menyaksikan cinta kasih Tuhan betapa luar biasanya. Kalau kemarin tanggal 6, ya kan 2 hari yang lalu, Tuhan tambahkan usia saya dengan Yeri, bertambah 1 tahun. Jadi kalau saya rasakan penyertaan Tuhan luar biasa, semakin bertambah usia, semakin saya yakin Tuhan selalu sertai ya kan. Tuhan selalu pimpin dalam segala yang saya kerjakan, puji Tuhan. Baik, langsung saja kita mau buka Alkitab kita. Saat ini kita mau buka di dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus 5 ayat yang ke-20. Oke, kita temukan dulu Efesus 5 ayat ke-20. Oke, kalau sudah kita mau baca sama-sama, duduk saja gak apa-apa, 1 ayat. 1, 2, 3.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Jadi surat Efesus ini ditulis Rasul Paulus, ya kan? Dan dalam hal mengucap syukur ini Rasul Paulus bukan hanya sampaikan di Efesus. Di 1 Tesalonika 5 nanti kita bisa juga baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi Rasul Paulus ternyata bukan hanya sekali mengingatkan jemaat-jemaat untuk mengucap syukur. Ada di Tesalonika, ada di Efesus juga. Nah, jadi kalau disampaikan ini beberapa kali berarti benar-benar ini penting, bukan hal yang sekedar biasa saja, meskipun sebenarnya sepertinya biasa mengucap syukur, simpel sekali. Jadi kalau kita boleh merenungkan, kan sederhana sekali ya mengucap syukur. Tetapi sebenarnya nggak sesederhana itu, terutama dalam kondisi di mana kita tidak baik-baik saja, ya kan? Dalam kondisi kita tidak baik-baik saja, mengucap syukur mungkin jadi lebih berat. Kalau misalnya kita diberkati, kita sehat, ya kan? Mengucap syukur mungkin terlalu mudah. Tetapi bisa enggak di dalam kondisi-kondisi yang tidak baik kita tetap mengucap syukur? Sedangkan di sini renungannya ayatnya jelas sekali. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Kalau dikatakan ucaplah syukur senantiasa, ini berarti dalam segala waktu, setiap waktu. Atas segala sesuatu, dalam segala keadaan. Dan di sini mengingatkan bahwa konsep bersyukurnya kita dengan orang dunia itu berbeda, ya kan? Kalau konsep bersyukurnya orang dunia itu ya tadi, misalnya ketika naik kelas yang sekolah, yang kuliah misalnya udah selesai wisuda misalnya, ya kan? Yang bekerja aja ada peningkatan karir, ada naik jabatan, ya kan? Jadi waktunya, momennya, momen-momen tertentu, kejadiannya juga, kejadian-kejadian tertentu. Dan biasanya yang baik-baik, yang positif-positif, ini konsep bersyukur dunia. Tapi konsep bersyukur anak Tuhan di sini, senantiasa atas segala sesuatu. Nah, berarti setiap waktu dan dalam segala keadaan, ini konsep bersyukur di dalam Tuhan. Yang Rasul Paulus sampaikan buat kita, bukan hanya jemaat di Efesus, pagi hari ini buat jemaat di Tridharma, ya kan? Jadi konsepnya sudah berbeda. Jadi gak bisa lagi kita sama seperti mereka di luar sana, bersyukurnya bisa dibilang misalnya belum tentu seminggu sekali, ya kan? Belum tentu sebulan sekali, tetapi di dalam Tuhan kita harus setiap waktu. Coba. Kita bangun tidur, kita tarik nafas kita dengan lega, apa gak bersyukur saudara? Bersyukur sekali kan? Kan semua juga begitu mas, ya gak kenal Tuhan juga bisa bernapas. Iya semua seperti itu, tetapi bisa gak kita berbeda dengan mereka? Kita bersyukur buat hal itu, yang mungkin buat mereka sederhana, tetapi sebenarnya gak murah loh kesehatan yang Tuhan kasih. Satu gambaran begini, beberapa hari yang lalu lah, saya minta tolong teman untuk pasang regulator gas untuk ngelas saudara. Tolong pasangin gitu kan, masih baru diisi gitu kan gasnya, oksigennya. Setelah dipasang saya suruh cek, coba dicek jangan sampai ada yang bocor gitu kan. Nah, udah dicek, udah dipasang, oh aman om, ya udah pakai gitu kan. Saya pakai hari ini, satu contoh gitu kan kemarin. Terus besoknya saya mau pakai lagi, tahu-tahu udah kosong saudara. Tahu-tahu udah habis. Wah berarti ada sesuatu nih, ada sesuatu. Ternyata ada kebocoran di tempat yang tidak ketahuan sama teman saya tadi. Jadi satu hari langsung habis oksigen ini. Oksigen ini
sebenarnya ya mirip-mirip dengan oksigen untuk medis, cuman medis yang tabungnya lebih bersih, ya, lebih bersih itu kan. Nah, tapi kalau dijual di rumah sakit biasanya lebih mahal. Kalau yang saya beli itu satu tabung itu 80.000, di rumah sakit bisa 100 ribuan lah. Nah, saudara bisa bayangkan, satu tabung itu kalau kita buat bernafas 1 hari misalnya 100.000 misalnya kita bernafas 1 hari, kita free, kita gratis. Kalau kita hitung dari usia kita, dari kita baru lahir sampai misalnya 25 tahun saja misalnya. Coba, 1 tahun aja itu udah 3.650.000 1 tahun. Kalau kita sudah 25 tahun pada usia-usia muda, itu sudah hampir 1 M saudara, sudah 900 jutaan. Hanya untuk kita bernafas. Coba, belum kalau kita hitungan yang lain, misalnya dengan hitungan rumah sakit, kalau alat pompa jantung berapa misalnya, kalau ginjal ada masalah harus cuci darah berapa misalnya, darah harus diganti misalnya. Untuk bernafas saja 1 tahun 3.650.000 dengan catatan kalau 80.000, 100.000 gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan, oh ternyata orang berpikir nafas itu sederhana, tetapi ternyata luar biasa. Ya kan? Kita bisa bayangkan ada orang yang nafasnya tersengal-sengal, ya kan? Ada nafasnya berat sekali. Sekarang coba kita tarik nafas kita. Kita keluarkan, lega sekali. Kita katakan puji Tuhan, ya kan? Puji Tuhan. Kita gratis, ya kan? Gratis, ya kan? Kita bangun tidur bisa gerakan badan kita, luar biasa, ya kan? Jadi sebenarnya selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Tapi seringkali orang justru banyak alasan untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut. Ya kan? Satu contoh misalnya nih, buat anak muda, biasanya anak muda terutama yang perempuan misalnya. Perempuan biasanya kadang kan ya kebanyakan perempuan kan memperhatikan apa ya? Penampilan dengan luar biasa, ya kan? Ketika misalnya punya kulit agak gelap misalnya, jadi minder. Aduh. Kalau kita berpikir secara dunia, bisa kita minder, bisa kita jadi, aku gini gak kayak temanku itu putih misalnya, coba aku kaya, aku akan suntik vitamin biar putih misalnya gitu kan. Sekarang kan bisa, ya kan agak lebih putih ya kan, suntik vitamin biar putih, coba akhirnya jadi minder karena kulitnya agak gelap misalnya. Tetapi kita bisa bersyukur bahwa, oh iya meskipun begini tetap sehat. Banyak orang dengan kulit-kulit yang sakit. Coba kita bayangkan, kita hitung saja, penyakit kulit itu banyak tuh. Ada yang dulu biasa sering di iklan-iklan radio, panu, kadas, kurap itu yang sederhana. Misalnya koreng, misalnya lepra, misalnya kusta, misalnya macam-macam. Coba. Meskipun kita dapat kulit yang Tuhan kasih, misalnya enggak putih, agak gelap, bersyukur. Ya kan? Jangan minder kalau itu Tuhan kasih. Kalau saudara misalnya sekali waktu jalan-jalan ke Citos atau ke Kemang misalnya, kalau di sana ketemu ada bule, terus di sampingnya ada perempuan yang maaf kata kulitnya agak gelap, ya kan? Jangan saudara berpikir itu pembantunya, jangan saudara, itu bukan pembantunya, itu bisa pacarnya atau istrinya, ya kan? Ya kan? Kalau saudara misalnya ke Citos atau ke Kemang lihat bule gagah, tinggi, putih, ganteng, di sampingnya ada perempuan dengan kulit agak gelap, jangan berpikir itu pembantunya. Itu istrinya saudara, atau pacarnya. Kesimpulannya apa? Kita gak perlu minder, kulit kita yang gelap ini, orang luar katakan eksotis, ya kan? Eksotis. Itu bule-bule suka gitu loh. Terus nanti yang ini langsung aku ke Citos, aku ke Kemang, bule-bule biar ini itu kan. Ya namanya usaha ya gak apa-apa, asal jangan berlebihan ya kan, asal jangan berlebihan kan. Nah, jadi dengan kulit seperti kita dapat saat ini, coklat agak gelap mungkin kita bersyukur. Oh, kita sehat kulit kita. Ternyata orang luar justru seneng. Saudara bayangkan mereka jauh-jauh dari Eropa, dari Amerika, mereka ke Bali, mereka ke Lombok, mereka wisata itu salah satunya apa? Pengen berjemur saudara, ya kan. Kita matahari berlimpah, kena panas sedikit, aduh, payungan-payungan misalnya.
Mereka jauh-jauh dari Eropa, dari Amerika, biayanya puluhan bahkan ratusan juta. Cuman apa? Pengen berjemur, ya kan? Enak panas, agak hitam sedikit gak apa-apa gitu kan. Nah, jadi selalu ada alasan buat kita bersyukur. Apa saja, mungkin saudara bisa katakan apa saja keadaan yang buat kita misalnya gak baik, negatif. Sebenarnya selalu ada alasan buat bersyukur. Mungkin ibu-ibu, wah mas, bersyukur gimana mas? Uang belanja pas-pasan. Kalau aku ke AB mas, aku mau ngambil barang, harus tak lihat dulu harganya berapa gitu kan, harganya berapa. Pengen mas, kayak ibu-ibu itu misalnya, kalau ngambil barang nggak pernah lihat harga, langsung comot-comot masukin keranjang, comot masukin keranjang. Coba, kalau aku harus lihat harga dulu mas, misalnya bawa duit 200.000 harus dicukup-cukupin. Misalnya ngambil odol misalnya, wah ini kayaknya kemahalan, cari yang kecilan misalnya. Cari yang kecilan, kecil masih mahal, cari yang merek lain misalnya, coba. Nah, ada kalanya demikian, tapi kita bisa bersyukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur. Dengan demikian Tuhan mau kita misalnya lebih bijak menggunakan uang kita, ya kan? Tuhan mau supaya otak kita itu berfungsi, ya kan? Dengan lihat harga-harga tadi kan otak kita berfungsi. Oh ini harganya segini, ini segini, cukup. Coba kalau kita asal comot saja, duit kita oke, duit kita banyak, main ambil aja, ambil masukin keranjang, ambil masukin keranjang. Udah, otak kita ya fungsinya ya di situ gak bisa hitung-hitungan gitu kan. Nah, jadi selalu ada alasan untuk bersyukur di dalam segala hal. Mungkin orang tua nanya, mas gimana mau bersyukur, anakku belum menikah misalnya, sudah waktunya misalnya. Selalu ada alasan buat bersyukur. Oh ya bersyukur, anakku cari pasangan yang terbaik, ya kan? Gak asal pilih, gak asal mau nikah saja. Kenapa? Karena kalau asal-asal cari pasangan, asal menikah, akhirnya banyak contoh saudara. Sudah berumah tangga, akhirnya bermasalah. Mungkin karena perbedaan keyakinan, ya kan? Berpikirnya nanti bisa diselesaikan. Kalau di awal sudah bermasalah, di perjalanannya prosesnya pasti banyak masalah, ya kan? Jangan berpikir nanti bisa diselesaikan, nanti gampang lah. Enggak, jangan berpikir demikian. Nah, jadi kalau misalnya, oh anak kita belum menikah, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh, kita bersyukur. Oh puji Tuhan, anakku cari yang terbaik, anakku cari yang terbaik, ya kan? Selalu ada alasan buat bersyukur. Apapun keadaan kita, sakit misalnya kita bersyukur, oh iya. Satu contoh kita punya satu sakit yang berat misalnya, ya kan? Kita pun tetap masih bisa bersyukur. Kok bisa sih mas? Iya, karena begitu banyak sebenarnya penyakit yang bisa diderita manusia. Kalau kita mengalami 1, 2, 3, bahkan sampai 5 penyakit sekaligus, sebenarnya masih bisa bersyukur. Karena sebenarnya jumlah nama-nama penyakit itu banyak sekali, ya kan? Kalau Tuhan izinkan mengalami 2, 3 penyakit masih bersyukur, ya kan? Masih bisa bersyukur. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus, coba di dalam Filipi 1, sampingnya Efesus tadi, Filipi 1 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kematian itu buat manusia itu satu titik yang sangat krusial. Ibarat kata, mungkin kalau dibanding-bandingkan, oke lah sakit macam-macam gak apa-apa, yang penting gak mati gitu kan. Tetapi Rasul Paulus katakan mati pun gak masalah. Keuntungan buat Rasul Paulus ketika dia mengenal Tuhan. Ketika dia mengabdikan hidupnya buat Tuhan, mati pun gak masalah, bahkan menjadi keuntungan. Nah, jadi garis besarnya apa? Garis besarnya adalah benar-benar selalu ada alasan untuk mengucap syukur.
Kalau Rasul Paulus bisa katakan mati aja keuntungan, terus mau alasan apa lagi untuk tidak bersyukur? Selalu ada alasan untuk bersyukur, saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi kita bisa renungkan di sini. Kita bisa lihat konsepnya tadi. Nah, terus kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena ini adalah cara kita memuliakan Tuhan, ya kan? Cara kita menyenangkan Tuhan. Di dalam kita sehari-hari juga demikian. Cara kita menyenangkan orang ketika memberikan sesuatu buat kita, ya salah satunya dengan bersyukur, terima kasih gitu kan. Ya kan? Seringkali saya kasih contoh demikian ketika kita dikasih sesuatu. Hal yang sederhana saja misalnya. Baju bekas misalnya ketika kita dikasih misalnya. Ketika kita menerimanya dengan ekspresi yang benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih, pasti yang memberi itu akan senang. Makasih ya gitu kan. Nah, ada kalanya misalnya orang tersebut diberkati, wah, misalnya dia bisa punya beli baju-baju yang baru, baju-baju yang di lemari yang masih bagus, akhirnya dikasih. Dia ingat orang tadi, dia tak kasih itu senang banget, tak kasih lagi yang lebih bagus, ya kan? Tak kasih lagi yang lebih bagus. Ini konsep dunia aja demikian. Ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih buat apa yang orang kasih buat kita, itu tuh udah menyenangkan hatinya, ya kan? Bahkan dia berpikir, nanti mau tak kasih lagi yang lebih bagus, ya kan? Berbeda kalau misalnya ketika kita dikasih sudah ekspresinya sudah gak enak atau datar misalnya, ya kan? Kalau misalnya saudara dulu pernah nonton ada acara di televisi uang kaget, ya kan? Uang kaget, orang dikasih uang, saya lupa jumlahnya berapa itu waktu itu 10 juta atau 15 juta saya lupa. 10 juta kalau nggak salah kurang lebihnya. Bapak dapat uang ini, Bapak belanjakan, terserah waktunya hanya sekian puluh menit misalnya. Coba. Dari orang-orang yang mendapatkan tadi, ada yang senang sekali, semangat. Ada yang ekspresinya biasa saja. Coba, dapat 10 juta, bayangkan. Apalagi itu udah berapa tahun yang lalu, itu gede sekali ya kan. Bisa beli TV, bisa beli mesin cuci, bisa beli macam-macam isi rumah gitu kan. Tapi ada yang ekspresinya datar saja. Kalau kita nonton pasti akan gemes ya kan. Ini orang gimana sih gitu kan. Dikasih 10 juta kok bukannya kayak seneng gitu, kok kayak datar aja gitu kan. Itu dunia saja demikian. Jadi dengan kita bersyukur, dengan kita berterima kasih buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, itu cara kita memuliakan Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur 50 ayat yang ke-23 bagian A. Demikian firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah, jadi ucapan syukur itu cara kita memuliakan Tuhan, saudara. Hal yang sederhana tetapi kita sudah memuliakan Tuhan. Terkadang kita berpikir bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Mungkin pikiran kita berat-berat, aku harus misalnya harus kumpulin duit, aku harus pelayanan misi, aku harus misalnya kirim uang ke daerah, misalnya cari hamba-hamba Tuhan yang misalnya gerejanya minus misalnya. Itu enggak masalah gitu kan. Tapi yang sederhana sekali dengan mengucap syukur itu memuliakan Tuhan, cara kita memuliakan Tuhan. Coba. Dan itu bisa kita kerjakan setiap saat, dimanapun, ya kan? Kayak tadi misalnya, secara dengan cuaca tadi pagi, mungkin yang jauh-jauh terutama, yang jauh-jauh,
mungkin sudah dipikirnya, aduh mau berangkat kok malah gerimis, malah hujan misalnya. Kalau kalau bawa mobil enak, tinggal masuk mobil udah gak kehujanan misalnya. Yang bawa motor, waduh ini harus pakai jas hujan, harus ini ribut misalnya. Secara manusia mungkin ada pikiran-pikiran demikian, ya kan? Tetapi ketika kita dalam kondisi seperti itu kita bisa bersyukur, oh terima kasih Tuhan, memang hujan tapi gak kenceng, puji Tuhan, ya kan? Memang hujan, tapi jalanan lancar, puji Tuhan, gak ada kendala di jalan, puji Tuhan, ya kan? Dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun kita bisa bersyukur, dan itu cara kita memuliakan Tuhan, yang paling sederhana, ya kan? Jadi gak perlu kita berpikir berat-berat bagaimana cara kita memuliakan Tuhan, bahwa oh iya, dengan kita bersyukur, terima kasih Tuhan, pagi ini aku bisa bernafas, tidur enak, bangun sehat, ya kan, puji Tuhan, ya kan. Itu udah cara kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan kasih lebih lagi, seperti kalau manusia saja bisa demikian tadi, dikasih misalnya hal yang biasa, wah senangnya luar biasa, ekspresinya luar biasa. Dikasih lagi yang lebih lagi, tak kasih lagi deh. Bahkan ketika ada berkat, oh tak beliin yang baru deh, tak beliin yang baru. Nah, itulah cara kita memuliakan Tuhan. Poin yang pertama. Terus yang kedua, dengan bersyukur itu membuka jalan berkat atau pertolongan Tuhan buat kita, saudara. Sekarang kita membuka di dalam Yohanes, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-8 mulai. Oke, saya bacakan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Puji Tuhan, sampai di sini. Kita semua sudah tahu ceritanya ini. Nah, jadi begitu banyak orang-orang yang ikut Tuhan, dicatat 5.000 yang laki-laki, belum yang perempuan, belum anak-anak. Jadi ya lebih dari 10.000 loh, gitu kan. Nah, dalam kondisi mereka lapar, terus gak mungkin mereka cari makanan dengan kondisi mereka. Dan di situ dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, kata-kata selanjutnya, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Manusia seringkali berpikir demikian. Ini kebutuhannya banyak, keperluannya banyak. Yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Nah, seringkali kita juga demikian. Entah suami, entah istri misalnya, misalnya istri dapat dari suami, misalnya entah harian, entah bulanan, 5 segini, adanya dapatnya cuma segini misalnya. Istrinya, kok cuma segini Pak, gitu kan. Kebutuhan kita tuh banyak, kok cuma segini sih? Kalau misalnya saya gak ini, mungkin sudah bisa berpikir, wah Mas Agus naif sekali. Pasti berpikir demikian. Secara manusia pasti demikian, saudara. Dengan kebutuhan yang banyak, pemasukannya sedikit, pasti kita berpikir kok cuma segini sih. Seperti yang dikatakan murid Tuhan tadi. Coba kita ulang lagi. Nah, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5 roti, 2 ikan untuk 10.000 orang, apa artinya? Ya kan?
Kalau ditaruh di tengah-tengah, mereka ribuan orang ngeroyok langsung malah mati gitu kan. Adanya 5 roti 2 ikan, ayo cepet-cepetan makan misalnya. Malah mati mereka, bukannya kenyang ya kan. Apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Nah, tapi luar biasa. Tuhan katakan bahwa suruh mereka duduk dan akhirnya apa? Tuhan mengucap syukur atasnya, Tuhan berdoa. Nah, memang jumlahnya kecil, ya kan? Kalau untuk mencukupi orang sebanyak itu misalnya, kalau roti aja, kalau rotinya ukuran sedang atau kecil ya minimal ya tadi 10 ribuan sesuai dengan jumlah mereka. Kalau rotinya gede bisa dipotek jadi 2 ya mungkin ya 5.000 6.000 roti cukup misalnya kalau roti aja. Tapi ini enggak 5 roti 2 ikan. Sampai murid Tuhan katakan apa artinya buat orang sebanyak ini. Tapi Tuhan katakan suruh mereka duduk. Tuhan mengangkat roti dan ikan itu mengucap syukur. Coba ini contoh yang Tuhan kerjakan ya. Ini bukan kata saya loh, ini Alkitab loh. Tuhan mengucap syukur dan berdoa. Akhirnya apa? Cukup? Lebih malah, ya kan? Lebih malah gitu. Bukan hanya cukup, malah lebih. Itu hitungannya Tuhan, bukan hitungannya matematikanya kita, ya kan? Kalau matematikanya kita untuk orang sebanyak itu harus ya minimal 10.000 roti, ukuran pas buat mereka sedang. Kalau rotinya gede ya 6.000, 7.000 misalnya. Bisa dipotek jadi 2. Itu hitungannya manusia, tapi hitungannya Tuhan enggak. Tuhan angkat dulu itu, Tuhan mengucap syukur, Tuhan berdoa, ya kan? Ini yang Tuhan kasih teladan buat kita, ya kan? Mungkin kita pernah alami juga. Kebutuhan kita banyak, ya kan? Kita untuk misalnya bayar cicilan motor, cicilan yang lain misalnya, utang-utang banyak misalnya, kebutuhan anak sekolah, anak kuliah, dan pendapatan kita cuma ya segini misalnya. Mungkin secara manusia kita berpikir gak cukup Tuhan, gimana ini cara ngaturnya gitu kan. Mari kita ikuti teladan Tuhan. Saya gak mau cuma omong doang, tapi ini teladan yang Tuhan kasih saudara. Tuhan angkat itu, Tuhan mengucap syukur, Tuhan berdoa, dan akhirnya semua bisa makan dengan kenyang, masih lebih saudara. Coba. Mungkin kita pernah mengalaminya, tapi mari kita mau belajar. Oh ya, yang kita terima dari suami, kalau suami juga yang diterima dari bos, dari klien misalnya dapatnya segini, ya udah kita mau doakan dulu. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan berkat-Mu ini, ya kan. Cukupkan Tuhan, mampukan Tuhan, mengaturnya, mengelolanya, ya kan. Coba. Kenapa? Karena gak semua dari kita selalu ada tersedia, ada kalanya kita Tuhan izinkan, ya tadi, dalam kondisi, oh iya, kebutuhan banyak, pendapatan kurang. Mari, kita mau belajar apa yang Tuhan teladani. Apa yang Tuhan teladankan buat kita mau belajar. Jadi, poin yang kedua adalah dengan bersyukur itu membuka pintu berkat buat kita sendiri, saudara. Ya seperti contoh tadi, ketika kita dikasih orang, kita senang, kita bersyukur, ekspresi kita kelihatan senang. Ingat, itu membuka pintu berkat untuk dapat berkat lagi. Dengan kita datar saja ekspresi kita, dengan kita gak ada bilang terima kasih sama sekali. Ingat, itu menutup pintu berkat. Orang udah kapok ya kan, mau ngasih janganlah, penting kasih yang lain. Yang lain banyak yang membutuhkan ya kan. Ntar kalau dikasih dia cuman gak ada ininya, percuma gitu. Nah, itu membuka pintu berkat buat kita saudara. Terus poin yang ketiga, kenapa kita harus selalu bersyukur? Itu yang akan menjadikan kita pribadi lebih dan lebih baik lagi saudara, ya kan? Kita dapat sedikit, kita bersyukur. Kita sakit misalnya, alami sakit, Tuhan izinkan sakit, kita bersyukur. Itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, ya kan? Dalam pikiran kita, satu contoh, kita nggak jadi orang yang gampang ruwet, kemerungsung. Ya kan? Dapat segini misalnya, dapat 2, puji Tuhan. Dapat 3, puji Tuhan. Ya kan? Dapat 5, puji Tuhan.
turun lagi, dapat 2 lagi, tetap puji Tuhan. Akhirnya apa? Kita pikiran kita gak berat, ya kan? Gak gampang kemerungsung, orang Jawa bilang. Kenapa? Karena kita bisa bersyukur. Terima berapapun bisa bersyukur. Menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Pikiran kita jadi gak berat, ya kan? Kita juga lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, ya kan? Coba kalau kita dapat misalnya sesuatu yang kurang, kita langsung gampang responnya negatif, dan kita terus demikian, secara kualitas rohani kita masih kayak kanak-kanak. Tetapi ketika kita sudah semakin, oh iya, bisa bersyukur, secara kedewasaan iman kita meningkat, saudara. Tuhan kasih sedikit, puji Tuhan, gak apa-apa, puji Tuhan, Tuhan sediakan, Tuhan mampukan, ya kan. Jadi mari, itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi. Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, setiap kita pasti punya pergumulan, dan itu kalau secara manusia mungkin seperti kayak iblis itu mengintimidasi, itu kamu sakitmu gak sembuh-sembuh, kamu tuh melayani Tuhan udah puluhan tahun, ya kan. Tuh coba suamimu begini, istrimu begini, anakmu begini misalnya. Kamu tuh udah melayani Tuhan sekian puluh tahun. Coba. Selalu ada intimidasi, tujuannya apa? Supaya kita seperti menyalahkan Tuhan. Tuhan kok gini sih, Tuhan kok gitu sih. Tapi firman Tuhan lewat Rasul Paulus sampaikan tadi, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Coba. Kalau kita bisa demikian, luar biasa. Jadi jangan lagi berpikir, waduh, kayak tadi awal saya sampaikan, aduh mas musim hujan gimana nih, dikit-dikit banjir misalnya. Masih bersyukur saudara, ya kan? Oh bersyukur, meskipun kebanjiran ini rumah sendiri, ya kan? Bersyukur loh, yang meskipun kebanjiran tapi udah punya rumah sendiri. Soalnya banyak yang belum punya rumah, ya kayak di depan ini juga, ya kan? Ya kan? Jadi kalau misalnya ada pikiran-pikiran seperti itu, waduh gimana ini, oh, musim hujan mas kayaknya tahun ini hujannya selalu parah misalnya. Bersyukur saudara, kalaupun airnya naik tetap bersyukur, puji Tuhan rumah sendiri kok, udah gak bayar kontrakan gitu kan, udah punya rumah sendiri ya kan. Yang kontrak pun bagaimana, waduh jangan sampai yang kontrak juga ngeluh, yang kontrak juga bersyukur ya kan, oh puji Tuhan masih bisa Tuhan kasih berkat buat bayar kontrakan ya kan. Ya kan? Masih bisa bersyukur. Kita kalau misalnya di rumah saja, kita misalnya lagi hujan deras misalnya kayak tadi hujan angin misalnya, ketika dalam kondisi seperti itu kita di rumah, kalau kita merenungkan, oh iya bersyukur sekali ya, meskipun bukan rumah sendiri tapi bisa melindungi dari hujan angin ya kan. Terima kasih Tuhan, gak di emperan toko, gak di pinggiran jembatan, bawah jembatan tidur dengan kehujanan, dengan kena angin. Jadi selalu ada alasan buat bersyukur. Ya, jadi jangan lagi mengeluh hujan deras, waduh mau ke gereja malah hujan. Ya, kayak kemarin saya mau antar istri ke WBI, sebelumnya mampir ke dekat AB, makan mie ayam dulu. Malah kena hujan deras sekali. Saya pikir, wah jadi telat ini, jadi telat ini. Saya tanya istri saya, enggak telat kok ternyata. Puji Tuhan enggak telat. Jadi masih bisa bersyukur dalam segala keadaan. Apapun itu, saudara sakit ya kan, kita mengalami pergumulan yang berat sekalipun, belum selesai puluhan tahun misalnya, selalu ada alasan untuk mengucap syukur ya kan. Paling tidak kita bisa bernafas, puji Tuhan, kita bisa sehat, puji Tuhan, kita bisa jalan ke gereja, datang ke hadirat Tuhan di gereja, puji Tuhan. Puji Tuhan, itu saudara. Jadi 3 poin tadi, kenapa kita harus senantiasa bersyukur, kenapa kita harus senantiasa mengucap syukur saudara. Karena yang pertama itu cara kita memuliakan Tuhan, ya kan. Kenapa? Yang kedua adalah itu membuka pintu berkat buat kita juga, ya kan. Kalau kita dikasih dikit bersyukur, ya kan. Firman Tuhan kan ada jelas sekali. Ketika kita setia pada perkara yang kecil, ya kan, akan diberikan perkara yang besar. Orang yang setia dengan dikasih 2 talenta akan ditambah lagi. Tetapi ada yang dikasih 1 talenta justru diumpetin, didiemin, gak di ini, udah. Yang punya talenta tadi marah, tuannya marah. Nah,
Jadi kita setia pada hal yang kecil, kita bersyukur ketika dikasih kecil, Tuhan akan kasih yang besar. Amin, saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita boleh bangkit berdiri. Pemain musik, saya undang maju ke depan. Kita naikkan lagu penyembahan, katakan berkat kemurahan-Mu. Mari saudara kita boleh bangkit berdiri. Kami bersyukur ya Bapa, buat firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, seperti kami ada saat ini karena kemurahan-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Katakan Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Kuralawa sikiaralawa Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar ya Bapa, Engkau terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami ya Bapa. Oh Yesus, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita naikkan menjadi lawas saudara. Oh benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Oh Yesus, Kau hiasi kehidupanku. Benar Tuhan, Dengan kemurahan-Mu selalu melimpah buat setiap kami Tuhan. Kau rancangkan Terima kasih Tuhan. masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat
baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengingatkan buat kami pagi hari ini ya Bapa, selalu ada alasan untuk bersyukur. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur ya Bapa, buat segala hal yang Engkau izinkan terjadi buat kami Tuhan. Mungkin kami punya pergumulan yang sudah lama, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin ya Bapa. Mungkin Kau izinkan kami mengalami sakit penyakit yang belum kunjung sembuh juga ya Bapa. Biar semuanya itu gak menjadi intimidasi buat kami untuk mengeluh. Biar semuanya itu gak membuat kami menjadi pribadi yang bersungut-sungut ya Bapa. Tapi biar kami senantiasa mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Saat kami sakit, saat kami dalam pergumulan yang berat, kami biar boleh belajar tetap bisa mengucap syukur ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Kedagingan kami seringkali membuat kami mungkin kurang bersyukur Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Bapa lewat firman-Mu dan Kau meteraikan di hati, di pikiran kami, dan biar Roh Kudus memampukan kami dalam segala keadaan yang kami alami, kami tetap mengucap syukur. Kami tetap katakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau beri buat kami. Terima kasih buat kesehatan yang kami boleh rasakan ya Bapa. Terima kasih ya kami ada saat ini sebagai kami ada karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan. Tapi biar Roh Kudus berkarya lebih lagi, berbicara lebih lagi buat setiap kami. Dan terlebih memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sampai selesainya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Kau pimpin ibadah kami sampai selesainya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Waktu dan tempat saya kembalikan. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Kembali firman-Nya mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ya, pasti ada maksud Tuhan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan pengumuman satu minggu ke depan, kita mau memberikan persembahan kita. Bagi yang bertugas silakan. Mengucap syukur padamu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali Engkau mengajar kami Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan yang kembali Tuhan meneguhkan iman kami Tuhan. Bahwa untuk segala sesuatu apapun yang kami alami Tuhan ada alasan untuk kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau materaikan itu di hati kami Tuhan untuk kami lakukan, kami kerjakan Tuhan. Hingga kami menjadi pribadi yang lebih dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar Bapak kami akan satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa akan memberikan persembahan kami Bapak. Seberapa berkat yang Kau percayakan buat kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau berikan Tuhan apa yang kami sudah persiapkan Tuhan. Kau kuduskan, Kau sucikan Tuhan. Hingga apa yang kami berikan dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan biar berkat ini boleh berguna Tuhan bagi pelebaran pekerjaan-Mu dimanapun berkat ini dipakai Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tiada berkesudahan.
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita ya. Terima kasih buat persembahan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan kita percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita lebih lagi. Dan kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain juga. Puji nama Tuhan. Pengumuman 1 minggu ke depan di hari Rabu ada ibadah doa di tempat ini jam 7 malam sampai dengan selesai. Di hari Jumatnya ada persiapan untuk para pelayan Tuhan latihan di tempat ini juga. Dan di hari Sabtu ada ibadah WBI jam 9 pagi di gereja. Dan malamnya ada ibadah PRBI jam 7 malam di gereja juga. Dan hari Minggunya kita akan bertemu kembali seperti saat ini di ibadah raya jam 7 pagi sampai dengan selesai dan dilanjutkan dengan sekolah minggu di jam 9 pagi. Mungkin masih ada, oh ya, kita akan Natal kita di tanggal 22 Desember. Kita akan terus dukung di dalam doa, dalam tenaga kita juga, dan juga di dalam dana. Mari kita sama-sama untuk mendukung acara Natal kita ini supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap panitia yang sudah ada diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesatuan hati, semuanya dapat berjalan dengan lancar ya. Puji nama Tuhan. Dan segenap jemaat GBI Tridharma mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara kita, Bapak Pendeta Agus Sujianto dan juga saudara Yeremias Tikau, ada di depan orangnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati lebih lagi, baik dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, maupun dalam segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ada yang ingin disampaikan? Hari ini WBI mau ada latihan tidak? Monggo kata Ibu. Kesepakatannya mau latihan atau tidak? Oke. Oke, waktu sebentar lah ya, sebentar aja kita latihan dulu. Mungkin itu saja pengumuman yang dapat disampaikan. Kita akan terus juga dukung dalam pokok-pokok doa kita, bukan hanya di gereja ya, dalam doa pribadi kita juga kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Untuk jemaat yang sakit, untuk daerah yang ditimpa bencana, dan seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dan juga untuk Natal kita. Puji nama. Oh ya. Seragam WBI sudah ada, bagi yang belum ngambil silakan diambil. Dan secara pribadi saya mohon maaf ya kalau ada yang kebesaran, ada yang kegedean, karena ukurannya memang ya adanya seperti itu, karena ternyata ada miskomunikasi sedikit dengan penjualnya. Puji nama Tuhan, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita menaikkan doa kita pada Tuhan pagi hari ini. Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah berikan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji menyembah Engkau,
menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap ucapan syukur kami, untuk berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa, dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan yang lansia Tuhan. Bapak Engkau menilai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau tahu persis apa yang mereka alami saat ini Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat jawaban kami yang pasti Tuhan. Kami yang dapatkan kepastian di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini Tuhan Kau dapati ada jemaat yang sedang sakit Tuhan, mengalami kelemahan fisik dan tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-Mu mampu menyembuhkan setiap sakit mereka Bapa. Apapun sakit yang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini Tuhan, kuasa bilur-Mu mengalir atas tubuh mereka Bapa, dari ujung kepala sampai dengan telapak kaki mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan setiap sakit mereka Tuhan. Dan sehingga Tuhan di minggu ke depan Tuhan kami boleh bersama-sama untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika saat ini juga Tuhan ada anak-anakmu yang mungkin dalam kesulitan ekonomi Tuhan, keuangan mereka Bapa, kami punya Bapa yang maha kaya, Engkau yang pencipta langit dan bumi Tuhan, Engkau punya segala isi alam ini Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mampu Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebutuhan, keperluan anak-anakmu Tuhan, mungkin itu kebutuhan sekolah anak-anak mereka maupun kebutuhan yang lain Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Kau menyediakannya bagi kami Bapa, bagi setiap anak-anak yang berseru kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami, Kau tidak pernah permalukan kami yang berseru kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Tuhan setiap berkat yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan, itu juga tidak kami nikmati sendiri Bapa, namun kami juga boleh salurkan itu buat orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, melalui berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, nama-Mu semakin dikenal, nama-Mu semakin dimuliakan Bapa, melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jika saat ini juga Tuhan mungkin ada yang dalam kemalasan Tuhan, mungkin ada yang tertidur rohani mereka Tuhan, mari Engkau bangkitkan mereka kembali, bakar kembali semangat mereka, bakar kembali api cinta mereka kepadamu Tuhan. Biar cinta mereka Tuhan semakin bertambah kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menarik mereka Tuhan, Engkau yang memimpin mereka Tuhan untuk kembali datang kepadamu. Tuhan kami percaya Kau tidak tinggalkan mereka Tuhan, Kau tidak akan biarkan anak-anak-Mu terhilang daripadamu Bapa. Sebagaimana Kau menyelamatkan satu domba yang terhilang Bapa, kami percaya Kau juga akan menarik setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin sudah jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau terus bergerak dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau terus bergerak, berkarya, bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan kami mau Tuhan berjalan seturut dengan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bekerjalah dalam kami Tuhan. Kerjakan apa yang Kau kerjakan dalam kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melakukan apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi alat-Mu Bapa, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apapun talenta yang kami punya, sekecil apapun Tuhan talenta yang kami punya, bari Tuhan Kau berkati Tuhan, biar kami boleh mengembangkan itu, boleh kami pakai itu Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami selalu ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami selalu ada dalam mata-Mu, kami selalu ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Setiap saat kami boleh merasakan kasih-Mu, setiap saat kami boleh merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang di tempat ini Tuhan. Kau berkati Bapa, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kau bukakan jalan keluar bagi mereka Bapa. Kami akan tampil menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Karena Yesus ada dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu sendiri yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk rencana Natal kami Bapa, di tanggal 22 Desember nanti Tuhan.
Bapa, terima kasih jika Kau berikan kami kesempatan untuk kami masih boleh Tuhan memperingati hari kelahiran-Mu, memperingati kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Bukti kasih-Mu yang nyata bagi kami Bapa. Kau turun ke dunia ini Tuhan untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan. Rencana Natal ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Setiap acara itu dipersiapkan, setiap dana yang diperlukan Tuhan. Waktu dan cuaca juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau campur tangan di dalamnya Tuhan. Kau bekerja Tuhan melalui anak-anak yang menjadi panitia Bapa, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Semuanya dapat berjalan seturut dengan apa yang Tuhan rindukan, seturut dengan apa yang Tuhan mau, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biar melalui momen Natal ini Tuhan dapat membawa kami kembali untuk mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan kami tidak menyia-nyiakan kasih-Mu itu lagi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati panitia yang ada Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati, berikan mereka ide-ide yang baru, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan untuk dapat menjalankan rencana Natal ini Bapa. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu ada bagi mereka Bapa. Hikmat-Mu terus ada bagi mereka Tuhan, sehingga setiap apapun yang diprogramkan, setiap apapun yang direncanakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Tuhan setiap sarana prasarana kami yang ada dalam gereja ini Tuhan. Baik itu listrik, alat musik Tuhan, baik itu juga AC Tuhan. Mampukan kami untuk merawat berkat-Mu yang sudah Kau sediakan bagi kami ini Tuhan. Dan semuanya ini boleh kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan jika Kau sudah tetapkan satu pimpinan bagi bangsa ini Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Kau rindukan Tuhan. Kami berdoa mendukung beliau Tuhan. Di dalam doa kami bawa kepadamu Tuhan. Kau berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden Tuhan, beserta segenap menteri yang ada Tuhan, sampai dengan aparat yang terendah Tuhan, RT RW Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar kuasa-Mu bekerja dalam mereka Tuhan. Berikan hati-Mu bagi mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang mengasihi bangsa ini Tuhan. Dalam setiap keputusan yang diambil, dalam setiap kebijakan yang diambil Tuhan, biar Kau turut campur di dalamnya Bapa, sehingga semua yang Tuhan dapat berjalan dengan baik. Semuanya untuk Tuhan kesejahteraan warga negara Indonesia Bapa. Jauhkan mereka dari segala kepentingan diri sendiri Tuhan. Jauhkan mereka dari segala menyalahgunakan kekuasaan mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari segala perbuatan-perbuatan dosa juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar ini Bapa. Namun kami percaya karena Engkau yang menopang mereka, Engkau yang memegang tangan mereka Tuhan. Sehingga setiap pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap daerah-daerah yang timpa bencana saat ini Tuhan. Mungkin itu banjir Tuhan, longsor Tuhan. Oh Tuhan Yesus, juga ada yang banjir bandang yang ada di Sukabumi Tuhan. Engkau ada bagi anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan. Kami berseru kepadamu Tuhan, Kau melihat mereka saat ini. Kau tahu kondisi mereka saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu terulur bagi mereka, tangan-Mu terulur bagi mereka Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan Yesus. Kau memperhatikan kehidupan mereka Bapa. Apa yang mereka perlukan saat ini Tuhan, baik itu obat-obatan, sandang pangan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau cukupkan bagi mereka. Setiap hati yang mungkin saat ini terluka Tuhan, setiap hati yang mungkin saat ini tersakiti Bapa, yang mengalami Tuhan bencana ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Engkau penghiburan bagi mereka Tuhan. Berikan mereka penghiburan-Mu Bapa. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk dapat menghadapi semua ini Bapa. Yakinkan mereka, teguhkan mereka Bapa dalam hati mereka Tuhan, bahwa apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan, itu tidak lepas dari pandangan-Mu. Apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan, Engkau selalu ada bagi mereka. Kau yang memberikan mereka kekuatan, Kau yang menopang mereka Tuhan, Kau ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan, dari segala hal-hal yang tidak mereka inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami akan menjadi dipulihkan lebih lagi oleh Tuhan. Bangsa yang selalu memuliakan Engkau Tuhan. Bawa bangsa kami Tuhan untuk semakin memuliakan Engkau. Ampuni setiap dosa yang dilakukan oleh bangsa kami. Ampuni setiap kesalahan yang dilakukan oleh bangsa kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, bangsa kami banyak melukai hati-Mu. Ampuni Tuhan. Ampuni Bapa. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas Indonesia. Kami rindu keselamatan-Mu Kau curahkan bagi Indonesia Bapa. Kami rindu kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas Indonesia. Kami rindu keselamatan-Mu Kau curahkan bagi Indonesia Bapa. Kami rindu kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas Indonesia. Kami rindu keselamatan-Mu Kau curahkan bagi Indonesia Bapa.
Berikan Indonesia menjadi negara yang bertoleransi Tuhan, yang saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain Bapa. Kami dapat hidup rukun, kami dapat hidup damai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Kami percaya Bapa, berkat-Mu Kau curahkan bagi mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka Kau yang tahu Tuhan. Kau akan jawab setiap kerinduan mereka. Apa yang menjadi keinginan mereka Kau akan menjawab Bapa. Kau pakai mereka akan lebih lagi Tuhan dalam hal ini Engkau. Dengan karunia-karuniamu Tuhan yang lebih lagi Bapa untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang esok hari akan melakukan segala aktivitas mereka Tuhan. Baik sebagai karyawan, pengusaha, pelajar Tuhan, yang kuliah Bapa, bahkan yang sebagai ibu rumah tangga Bapa. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, ketika kami mampu mengucap syukur, dan kami mampu mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami kembalikan semuanya kepadamu Tuhan. Maka apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau akan memberkatinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keluar masuk kami, Engkau menjaga kami, kemanapun kami berada Tuhan, kemanapun kaki kami melangkah Bapa, penyertaan-Mu ada bagi kami, perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk jalan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu, biarlah itu dapat menyukakan hati-Mu Bapa. Karena satu yang kami rindukan, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih lagi dalam kehidupan kami Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini doa yang dapat kami sampaikan hanya kepadamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami secukupnya dan ampunilah segala Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkat-Mu telah Engkau limpahkan bagi gereja-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Di mana mereka berada Tuhan Engkau lawat dan memberkati sebagaimana telah memberkati kami yang ada pada siang hari ini. Kami serahkan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu, pengurapan-Mu Roh Kudus selalu berjalan terus sehingga semua menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini dan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih, berkati gereja-Mu dari anak-anak sampai dewasa lansia di dalam tangan Tuhan untuk melangkah hari esok. Tuhan Kau siapkan berkat-berkat yang kami rindukan, segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam tangan kuasa-Mu Kau limpahkan bagi gereja-Mu, dan siapa apapun yang mereka lakukan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pagi hari ini. Engkau akan mengembalikan segala jerih lelah mereka dengan penuh anugerah dan rahmat melimpah sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang arahkan hati saudara, Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita. Terimalah oleh-Mu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, serta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk ke kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari kita katakan Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima